Turnamen FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu momen penting bagi timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai kompetisi internasional di masa mendatang. Ajang ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa, tetapi juga menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda untuk memperbaiki peringkat dunia, membangun chemistry antar pemain, sekaligus memberikan gambaran awal tentang kekuatan tim di bawah arahan pelatih baru. Atmosfer sepak bola nasional pun kembali memanas karena publik menaruh harapan besar agar timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaiknya di hadapan pendukung sendiri. Rencananya, seluruh pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta pada pertengahan Maret. Pemusatan latihan ini menjadi tahap krusial karena tim pelatih ingin memastikan bahwa semua pemain berada dalam kondisi fisik dan mental yang siap menghadapi pertandingan. Para pemain yang datang dari klub-klub dalam negeri maupun luar negeri diharapkan bisa segera beradaptasi dengan strategi yang disiapkan oleh tim pelatih. Selain itu, agenda latihan juga akan difokuskan pada peningkatan kerjasama tim, terutama karena sebagian pemain mungkin baru pertama kali bermain bersama dalam satu skuad. Ajang FIFA Series sendiri merupakan program dari FIFA yang bertujuan memberikan kesempatan bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk saling bertemu dalam pertandingan internasional. Melalui turnamen ini, tim nasional dapat menguji kemampuan mereka melawan lawan dari kawasan berbeda yang jarang ditemui dalam kalender pertandingan resmi. Bagi Indonesia, kesempatan menjadi tuan rumah turnamen ini jelas menjadi keuntungan tersendiri karena dukungan puluhan ribu supporter dipastikan akan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain di lapangan. Dalam pertandingan pertama turnamen tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team. Meski secara peringkat FIFA tim tersebut berada di bawah Indonesia, pertandingan ini tidak boleh dianggap remeh. Dalam sepak bola modern, kejutan bisa terjadi kapan saja, terutama jika sebuah tim tampil tanpa persiapan maksimal. Oleh karena itu, tim pelatih menegaskan bahwa fokus utama adalah menjalani setiap pertandingan dengan disiplin tinggi dan tidak meremehkan kekuatan lawan. Jika berhasil memenangkan pertandingan pertama, Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bulgaria National Football Team dan Solomon Islands National Football Team pada partai final turnamen. Kedua tim tersebut memiliki karakter permainan yang berbeda. Bulgaria dikenal memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa dengan gaya permainan yang terorganisir dan disiplin. Sementara Kepulauan Solomon terkenal dengan kecepatan serta permainan yang cukup agresif. Pertemuan dengan salah satu dari dua tim tersebut tentu akan menjadi ujian yang menarik bagi timnas Indonesia. Selain menjadi ajang pertandingan, FIFA Series juga menjadi momentum bagi pelatih baru untuk melihat langsung kemampuan para pemain dalam situasi pertandingan kompetitif. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, datang dengan reputasi yang cukup baik setelah sebelumnya sukses menangani tim nasional Kanada. Kehadirannya diharapkan membawa pendekatan baru dalam sistem permainan Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail taktik, organisasi tim, serta kekompakan pemain di dalam dan luar lapangan. Dalam beberapa pernyataannya, Hartman menekankan bahwa kunci utama membangun tim nasional yang kuat adalah menciptakan identitas permainan yang jelas. Ia ingin timnas Indonesia tidak hanya dikenal sebagai tim yang memiliki semangat juang tinggi, tetapi juga memiliki struktur permainan yang rapi dan efektif. Oleh karena itu, pemusatan latihan menjelang FIFA Series akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan filosofi permainan yang ingin ia terapkan kepada para pemain. Para penggemar sepak bola Indonesia juga sangat menantikan bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman akan diturunkan dalam turnamen ini. Beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan tim nasional diharapkan tetap memberikan kontribusi besar, sementara pemain muda yang sedang bersinar di kompetisi domestik berpeluang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Situasi ini tentu menciptakan persaingan sehat di dalam tim yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Di sisi lain, dukungan dari supporter juga menjadi faktor penting dalam perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini. Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dikenal memiliki atmosfer luar biasa diyakini akan kembali dipenuhi oleh ribuan bahkan puluhan ribu pendukung setia Garuda. Sorakan dan dukungan tanpa henti dari tribun seringkali menjadi energi tambahan bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan.
Tidak jarang pula tekanan dari supporter tuan rumah membuat tim lawan kesulitan mengembangkan permainan mereka. Bagi Federasi Sepak Bola Indonesia, penyelenggaraan FIFA Series juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah turnamen internasional dengan standar tinggi. Persiapan yang matang mulai dari fasilitas stadion, keamanan, hingga kenyamanan tim tamu menjadi perhatian utama. Keberhasilan menggelar turnamen ini dengan baik bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional lainnya di masa depan. Selain aspek teknis dan organisasi, turnamen ini juga membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Pertandingan internasional yang digelar di dalam negeri memberikan kesempatan bagi pemain lokal untuk merasakan atmosfer pertandingan level dunia tanpa harus pergi jauh ke luar negeri. Hal ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola serta memberikan inspirasi bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi pemain profesional. Para pengamat sepak bola menilai bahwa FIFA Series bisa menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan menghadapi lawan dari berbagai konfederasi, tim nasional akan mendapatkan pengalaman berharga yang sulit diperoleh jika hanya bermain melawan negara-negara dari kawasan yang sama. Pengalaman tersebut akan sangat berguna ketika Indonesia harus menghadapi turnamen resmi seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia di masa mendatang. Harapan besar tentu saja berada di pundak para pemain yang akan mengenakan seragam merah putih di turnamen ini. Mereka tidak hanya mewakili diri sendiri atau klub yang mereka bela, tetapi juga membawa harapan jutaan masyarakat Indonesia yang selalu menantikan prestasi di dunia sepak bola. Setiap pertandingan yang dijalani akan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara lain. Dengan segala persiapan yang sedang dilakukan, FIFA Series 2026 di Jakarta diharapkan menjadi ajang yang penuh semangat, kompetitif, dan menghibur bagi para penggemar sepak bola. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini bukan sekadar rangkaian pertandingan persahabatan, melainkan langkah awal menuju perjalanan panjang membangun tim yang lebih kuat, lebih solid, dan lebih siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dukungan publik, strategi pelatih, serta kerja keras para pemain akan menjadi kombinasi penting yang menentukan sejauh mana Garuda mampu terbang tinggi di panggung sepak bola internasional. Selain menjadi ajang kompetitif, keikutsertaan timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026 juga dipandang sebagai kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan tim. Turnamen ini akan memperlihatkan bagaimana para pemain mampu menerapkan strategi yang telah disiapkan oleh pelatih dalam situasi pertandingan sebenarnya. Tidak sedikit pengamat sepak bola yang menilai bahwa turnamen seperti ini bisa menjadi tolok ukur awal apakah perubahan yang dilakukan di tubuh tim nasional sudah berada di jalur yang tepat atau masih membutuhkan banyak perbaikan. Pelatih kepala John Hartman diketahui memiliki pendekatan yang cukup berbeda dibandingkan pelatih sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan taktik serta komunikasi yang baik antar pemain di lapangan. Dalam beberapa sesi latihan awal, Hartman disebut banyak memberikan perhatian pada organisasi pertahanan dan transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Hal ini dianggap penting karena dalam sepak bola modern, kemampuan sebuah tim untuk beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi pertandingan seringkali menjadi faktor penentu kemenangan.